Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Sia Dika bisa kembali menemani Anda di program Talkshow yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Ya pemirsa, bincang sehati. Kalau kita bicara tentang nyeri punggung pasti sering ya kita rasakan. Apalagi kalau kita sering duduk terlalu lama, mungkin posisinya nggak gitu baik ya, atau tidur dengan posisi tidur yang sering meringkuk gitu ya. Nah ini kerap kali saat bangun tidur rasanya nggak enak punggungnya. Nah tahu juga nih yang sering sekali menggunakan ransel dengan beban yang terlalu berat. Kadang nyeri punggung itu nggak bisa dielakkan. Apa nih yang bisa kita lakukan untuk mencegahnya atau mengatasi nyeri punggung? Hari ini akan kita bahas ya. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu nih mitos atau fakta seputar nyeri punggung yang selama ini kita pahami atau bahkan kita yakini ya. Kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama adalah obesitas bisa menyebabkan nyeri punggung. Banyak yang percaya bahwa kelebihan berat badan atau bobot berat badan yang berlebihan bisa menyebabkan nyeri punggung. Ini secara logikanya kalau berat badan kita berlebihan kan memang otomatis punggung kita yang ditopang oleh tulang belakang jadi juga akan bekerja lebih berat gitu ya. Dan kita juga mungkin akan merasakan banyak hal gitu di area belakang badan kita ini gitu. Otomatis juga pergerakan badannya nggak bisa banyak gitu ya. Fleksibilitasnya juga nggak bisa sama dengan orang yang berat badannya ideal. Apakah memang benar nih orang dengan bobot berat badan yang lebih atau obesitas biasanya umumnya atau mayoritas akan merasakan nyeri punggung yang banyak gitu ya, kebanyakan atau mayoritas merasakan nyeri punggung gitu. Atau memang obesitas sendiri ini memang menyebabkan nyeri punggung, menjadi faktor penyebab nyeri punggung. Itu akan kita konfirmasi bersama dokter kita hari ini ya. Oke, selanjutnya adalah posisi duduk memengaruhi kesehatan punggung. Siapa nih yang memang 9 to 5 ya, dari jam 9 atau bahkan dari jam 8 sampai jam 5 sore duduk di depan komputer gitu ya. Lalu istilahnya mengetik dan statis begitu ya. Dan biasanya baru sadar sekitar jam 5 sore, aduh kok punggung saya sakit banget gitu. Dan mungkin kadang-kadang kita nggak sadar ya, posisi yang begitu tegang gitu membuat badan kita ngerasa kaku, apalagi di bagian belakang. Akhirnya pas malam tidur, aduh kok punggung saya nyeri banget ya. Padahal besok pagi harus melakukan kegiatan yang sama dengan posisi yang sama. Nah, benarkah duduk dengan posisi yang sama rutin setiap hari reguler seperti itu bisa menyebabkan nyeri punggung? Ini mitos atau fakta, nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita ya. Oke, selanjutnya adalah ransel yang berat memicu nyeri punggung. Nah, biasanya siapa nih waktu sekolah yang malas untuk membereskan buku-buku gitu ya. Nah, biasanya kan kalau kita setiap hari kan ada jadwal pelajaran. Kalau kita lihat lagi jadwal pelajaran takut ketinggalan nih bukunya, buku latihannya, buku catatannya. Udah deh, daripada ada yang ketinggalan saya bawa semua aja nih. Jadwal dari Senin sampai Jumat dibawa semua dalam satu tas, yang ada alhasil nih berat deh. Ransel kita benar-benar berat banget dibawa setiap hari. Zaman dulu kan belum ada ya yang kayak zaman sekarang dibawa pakai troli kayak anak-anak zaman sekarang. Jadi semuanya disandang. Nah, akhirnya berat deh. Punggungnya nyeri deh. Baru kerasanya sekarang pas sudah dewasa. Nah, bisa juga nih anak-anak pecinta alam mungkin yang bawa tas carrier juga kan. Mungkin ada yang salah cara bawanya atau mungkin nggak sesuai, melebihi kapasitasnya karena nggak mau ada yang ketinggalan biar semuanya prepare, tapi akhirnya beratnya yang dibawa melebihi kapasitas. Itu juga loh bisa membuat punggung kita bekerja terlalu berat. Nah, apakah ini bisa membuat nyeri pada punggung kita? Itu juga nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita ya. Oke, selanjutnya adalah ibu hamil rentan terkena nyeri punggung. Nah, kalau ibu hamil kan memang kan
banyak ya yang dirasakan. Kadang-kadang yang tadinya oke-oke aja kok sekarang jadi ngerasa lemah banget ya. Apalagi yang tadinya kan badan kita tuh sendiri gitu, kita merasakannya semua untuk buat diri kita sendiri, lalu ada dua manusia gitu yang harus kita pertanggungjawabkan. Apalagi di dalam tubuh kita ada yang berkembang, yaitu ada janin, ada air ketuban, ini ada bobot baru gitu ya. Apakah ini memang berpengaruh juga nih pada punggung kita yang bisa menyebabkan ada rasa nyeri di sana? Nanti kita juga akan tanyakan ini mitos atau fakta bahwa bisa nih kehamilan menyebabkan nyeri punggung pada seorang ibu atau wanita ya. Nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita. Oke, selanjutnya adalah nyeri punggung tidak harus dioperasi. Nah, biasanya nyeri punggung apa sih yang berkaitan dengan pembedahan? Misalnya HNP gitu ya. Memang nyeri punggung yang sangat sulit diatasi rasa sakitnya, sudah kewalahan adalah ketika istilahnya yang awamnya tuh saraf kejepit orang taunya gitu ya. Kesakitannya luar biasa, berjalan juga sulit, bahkan untuk berdiri, bahkan untuk bernafas saja kadang-kadang narik nafas juga sakit gitu ya. Biasanya disarankan untuk operasi kalau sudah tidak bisa ditangani dengan fisioterapi ataupun terapi yang lainnya. Apakah benar? Sebenarnya nggak semuanya harus dilakukan pembedahan untuk mengatasi kondisi tersebut. Kita akan tanyakan juga nanti bersama dokter kita hari ini ya. Untuk mendapat jawabannya, Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya saya sudah membahas nih beberapa mitos atau fakta seputar nyeri punggung yang mungkin selama ini kita pahami atau mungkin kita yakini gitu ya kebenarannya. Nah, kali ini kita akan konfirmasi bersama dokter kita apakah itu benar atau justru hanya mitos belaka. Sudah hadir bersama saya di studio ada Dr. Ismail Muhammad Baslim, SPBS Spesialis Bedah Saraf dari Rumah Sakit Lira Medica Karawang. Langsung kita sapa. Halo dokter, apa kabar? Halo. Selamat datang di Bincang Sehati. Terima kasih jauh-jauh nih dari Karawang datang ke sini ya. Oke, kita bicara tentang nyeri punggung. Sebelum kita bahas topik utama kita, saya mau meluruskan beberapa mitos atau fakta yang mungkin selama ini kita yakini benar gitu ya dok, adanya di masyarakat. Yang pertama adalah mitos atau fakta sih dok, kalau obesitas itu adalah faktor penyebab terjadinya nyeri punggung. Benar, itu adalah suatu fakta ya. Fakta, oke. Bahwa yang dimaksud dengan obesitas ataupun berat badan berlebih itu menyebabkan keluhan nyeri punggung. Kenapa demikian? Bahwa pada dasarnya orang yang obesitas atau kelebihan daripada berat badan itu akan terjadi akumulasi dan deposit lemak di arah perut. Jadi terutama itu di area perut, sehingga itu apabila deposit dan penumpukan lemak di area perut itu akan menyebabkan perubahan gravitasi tubuh, di mana perubahan gravitasi tubuh itu akan jatuh lebih depan, sehingga akibat daripada penopangan obesitas tersebut itu akan menyebabkan hiperlordosis atau perubahan kurvatura daripada struktur anatomi tulang punggung belakang. Di mana tulang punggung belakangnya itu di bagian punggung belakang itu akan hiperlordosis, di mana dia akan melengkung ke depan. Di mana akibat stres mekanikal yang terlalu lama, dia itu akan menyebabkan keluhan nyeri punggung. Oke, logikanya istilahnya kalau perut yang maju ke depan akan menarik si tulang punggung. Betul kan, jadi posisinya jadi akan begini dia, karena dia menopang. Sedangkan posisi gravitasinya akan jatuh di depan tubuh. Sehingga kurvatura struktur dari anatominya itu akan berubah. Perubahan struktur anatomi itulah yang akan menyebabkan nyeri punggung akibat stres mekanikal yang terlalu lama. Karena akan tense juga ya otot di area itu ya dok ya? Akan tegang dia. Oke. Seperti itu yang harus diperhatikan pada orang-orang obesitas. Jadi ini bisa dibilang fakta ya? Betul, itu suatu hal yang fakta dan tidak dipungkiri. Tidak bisa dipungkiri. Jadi apa yang bisa dilakukan ya? Turunkan berat badan ya dok ya? Menjaga. Mau nggak mau gitu ya. Wajib. Nah ini yang perlu diperhatikan nih. Kalau kita ngelihat berat badan kita bobotnya udah mulai ke arah obesitas, ya udah mulai diet ya dok ya. Betul. Jangan sampai nyeri punggungnya udah keburu datang gitu ya. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta kalau posisi duduk bisa menyebabkan nyeri punggung. Itu suatu hal yang fakta juga. Fakta betul, juga, oke. Betul. Jadi yang dimaksud di sini adalah posisi duduk adalah posisi duduk yang ideal dan ergonomis.
Yang dimaksud adalah posisi duduk yang ergonomis adalah posisi tubuh yang tegak, dia ideal dengan kursi yang menopang terutama bagian tulang punggung belakang. Kenapa? Apabila kita dengan membungkuk dan terlalu lama itu akan menyebabkan aliran darah ke otot punggung bagian belakang akan terhambat, sehingga itu akan menyebabkan kekakuan pada otot-otot punggung belakang dan nyeri yang timbul akibat posisi yang membungkuk tadi. Karena seperti yang tadi saya bilang bahwa perubahan dari kurvatura lengkungan anatomi yang dipaksakan terlalu lama itu akan menyebabkan keluhan nyeri punggung. Jadi bahwa posisi duduk yang ergonomis itu harus diperhatikan, dimana yang idealnya adalah kursi yang menopang, yang sejajar dengan meja, pandangan sejajar dengan layar monitor, tangan kita membentang, tidak ada tekanan pada bahu dan tulang punggung belakang. Itu merupakan suatu hal yang harus diperhatikan. Oke, jadi memang harus ergonomis juga posisi duduknya. Betul. Jangan sampai terlalu menunduk atau mungkin terlalu tegak tapi nggak ada topangan yang baik ya. Itu akan menyebabkan justru nantinya ada masalah di kemudian hari. Dimulai dari nyeri punggung tadi ya. Itu alarmnya ya. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta. Kalau ransel yang berat bisa menyebabkan nyeri punggung. Seberat apa sih ransel yang bisa menyebabkan nyeri punggung? Itu suatu hal yang fakta juga. Kenapa? Jadi pada saat kita mengangkat suatu ransel yang berat atau beban yang berat, maka kita membutuhkan energi yang besar juga. Di mana energi yang besar ini terutama kan berasal dari otot. Ketika kita mengangkat barang atau mengangkat ransel yang berat, itu tulang tumpuannya itu pasti di tulang punggung belakang. Terutama di area punggung dan panggul dan tulang ekor. Apabila kita mengangkat dengan posisi yang tidak benar dan dengan berat badan yang berlebih, terkadang itu akan menyebabkan adanya pergeseran bantal daripada struktur tulang. Setiap tulang itu kan ada bantalannya ya, atau yang disebut dengan diskus. Diskus itu adalah bantalan yang menjaga kestabilan struktur tulang. Nah, ketika kita mengangkat beban yang berat dengan posisi yang tidak benar dan memaksakan, itu bisa terjadi prolaps atau pergeseran daripada bantalan. Pergeseran bantalan itulah yang nanti dapat menyebabkan iritasi pada saraf sehingga dapat menimbulkan keluhan nyeri punggung bagian belakang. Jadi ini fakta ya dok ya? Betul, fakta itu. Nah dok, kalau bicara tentang ransel ini kan juga menarik ya. Ransel kan kadang-kadang ada style tertentu yang kayaknya lebih keren kalau pakai ransel tuh di satu bagian aja gitu ya. Ini walaupun beratnya mungkin nggak seberat itu gitu ya, akan ada masalah nggak sih ketika kita hanya menggunakan ransel di satu bagian? Betul, apabila kita akan menggunakan ransel satu bagian, otomatis kan kita akan menopangnya dia. Menopang lebih berat. Nah, sehingga perubahan daripada struktur tulang itu akan berubah lama-lama. Sehingga perubahan struktur tulang pun itu dapat menimbulkan nyeri pada punggung. Karena perubahan struktur tulang itu akan menekan otot dia. Yang makin lama makin memberat sehingga akan menimbulkan juga keluhan nyeri pada sarafnya. Jadi baiknya kalau memang ransel digunakan pada dua bagian ya, sesuai kegunaan dan fungsinya ya. Jadi jangan mengutamakan stylenya aja, tapi fungsinya ya. Itu dia. Ini kayaknya catatan buat diri kita sendiri juga ya. Jangan sampai kita mengutamakan penampilan, tapi akhirnya membuat diri kita sakit sendiri ya. Oke, selanjutnya nih dok ya, mitos atau fakta kalau ibu hamil itu rentan terkena nyeri punggung. Oh, itu suatu hal yang fakta juga. Fakta juga ya. Betul. Kenapa pada seseorang yang hamil itu maka akan hal yang harus disadari bahwa terjadi perubahan rongga panggul pada wanita. Karena di situ ada yang mengisi. Yang makin lama ketika dia makin membesar kehamilannya, maka otomatis kan perutnya akan maju ke depan. Sehingga tadi yang seperti saya sampaikan di awal, pusat gravitasi tubuhnya pun akan berbeda. Pusat gravitasi tubuh akan jatuh ke depan, sehingga terjadi hiperekstensi pada tulang punggung belakang kan. Kalau ibu hamil kan sering jalannya begini ya, betul. Perubahan daripada struktur anatomi dari rongga panggul tersebut dan hiperekstensi daripada tulang punggung belakang itu dapat menyebabkan keluhan nyeri punggung. Kan itu kejadiannya tidak langsung ya, tapi membutuhkan waktu yang lama kan 9 bulan kan kurang lebihnya. Sehingga itu dapat menyebabkan keluhan nyeri punggung. Bahkan ada juga yang karena kehamilan terjadi pergeseran daripada tulang belakang. Itu pergeseran tulang belakang pun itu sifat nyerinya adalah nyeri yang menjalar karena sarafnya tertekan. Jadi itu semua adalah suatu hal yang fakta itu. Itu
itu fakta. Nah, kalau tadi mungkin ada sedikit persamaan ketika seseorang dengan obesitas, ini kan juga ada gravitasinya ya, sama dengan ibu hamil. Nah, kalau obesitas mungkin kan ada solusinya adalah menurunkan berat badan gitu ya. Tapi kalau kehamilan kan suatu hal yang pasti selama 9 bulan 10 hari, kondisi ini nggak mungkin dihindari gitu ya. Apa yang bisa dilakukan oleh ibu hamil agar nyeri punggungnya ini bisa teratasi selama masa kehamilannya, Dok? Ya, yang paling baik adalah pada saat ibu hamil ini tidak terlalu banyak aktivitas yang pertama ya, membatasi gerakan. Kan memang disarankan juga dari dokter ahli kandungannya kan untuk tidak banyak melakukan aktivitas kan. Biasanya maksudnya aktivitasnya dibatasi. Lebih banyak duduk dengan topangan juga yang baik gitu ya, untuk menjaga struktur tulang punggung belakangnya. Seperti itu yang paling baik untuk ibu hamil ya menurut saya. Hal yang dapat dilakukan adalah membatasi seluruh gerakannya, tidak banyak menimbulkan gerakan yang makin bertumpu pada struktur tulang belakangnya. Terus lebih sering duduk dengan kursi atau kursi yang menopang tulang punggung belakang ya. Saya rasa itu aja sih. Posisi tidur berpengaruh nggak sih, Dok? Kalau posisi tidur sih untuk menghindari nyeri punggung itu yang paling baik itu adalah posisi tidur dengan misalnya dia berbaring ke sebelah kanan atau kiri itu dengan menggunakan bantal di antara kedua paha. Atau dengan misalnya dia tidur terlentang dengan diletakkan bantal di bawah kedua lututnya. Tujuannya itu tetap untuk memberikan relaksasi pada otot punggungnya yang supaya tidak bekerja lebih banyak. Tujuannya seperti itu. Jadi ada yang topangan ya, membantu topangan ya. Karena kalau tidak ada bantal atau guling di antaranya katanya makin lebih kerjanya lebih berat ya, Dok ya. Oke, jadi mungkin para ibu hamil yang sekarang sedang nyeri punggung rasanya bisa dilakukan ya tips dari dokter ya. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta kalau nyeri punggung tidak harus dioperasi. Nyeri punggung apa sih yang memang akhirnya harus berakhir di meja operasi, Dok? Itu suatu fakta juga. Memang tidak semua nyeri punggung harus dioperasi. Jadi itulah pentingnya bahwa kita melakukan pemeriksaan pada pasien ya. Kita harus mengevaluasi dulu ini nyerinya ini adalah nyeri akibat saraf atau nyeri yang diakibatkan oleh struktur organ anatomi yang lainnya. Jadi yang harus kita ketahui di punggung bagian belakang itu selain saraf juga ada organ anatomi lainnya seperti ginjal ya yang ada di situ. Tapi apabila di situ karena nyerinya seperti nyeri otot, artinya itu sifat nyerinya adalah aksial ya, nyerinya menetap dan terlokalisir. Maka itu dengan perubahan misalnya tidak duduk terlalu lama, terus banyak relaksasi, perubahan gaya hidup, lifestyle ya, itu biasanya akan hilang. Tapi apabila nyeri, sifat nyerinya itu dia itu dari yang ringan sampai yang berat, kita lakukan dengan penilaian scoring yang disebut dengan fast score. Itu adalah virtual analog score ya. Jadi kita anamnesa, kita tanya pasien skala nyerinya berapa. Apabila dia itu sifatnya disertai dengan nyeri yang menjalar itu artinya dari punggung dia nyerinya sampai ke kaki, maka kita harus evaluasi dulu. Misalnya dia ringan, kita berikan dengan medikamentosa, fisioterapi, olahraga, itu tidak perlu dioperasi. Misalnya ada respon, tapi bila nyerinya menetap dan tidak menghilang, maka harus dilakukan tindakan operasi. Oke, jadi memang tergantung dari tingkat keparahannya ya. Betul. Dan apa yang menyebabkan nyeri punggung tersebut. Jadi kalau memang nyeri punggungnya disebabkan oleh sesuatu hal yang memang tidak perlu ada pembedahan ya nggak mungkin juga harus berakhir dengan pembedahan begitu ya, Dok. Ya. Oke, nanti kita akan berlanjut lagi dengan nyeri punggung ini. Kita akan kupas tuntas juga tapi setelah jeda ya, Dok ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Pemirsa kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan bahas topik utama kita tentang nyeri punggung. Bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini bisa menelpon kami di 021-290-32644 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Kita lanjut lagi bersama dokter kita Dr. Ismail Muhammad Basalim, SPBS, spesialis bedah saraf dari Rumah Sakit Lira Medica Karawang. Oke, kita sebelum bahas tentang nyeri punggungnya, kita bahas dulu tentang punggungnya. Sebenarnya punggung itu terdiri dari apa dan apa fungsinya? Jadi struktur tulang punggung belakang secara anatomi itu dibagi, ada tulang leher, ada tulang punggung bagian tengah, tulang punggung bagian bawah, tulang panggung dan tulang ekor.
Semua itu fungsinya yang pertama untuk menjaga atau menopang tubuh badan kita ya. Yang pertama sebagai untuk fungsi bergerak dan aktivitas. Yang paling utama yaitu untuk melindungi sistem saraf yang ada di tulang belakang. Itu itu merupakan struktur daripada tulang punggung belakang dan fungsinya. Memang fungsinya dia adalah menjaga untuk kita bergerak, apa gerakan tiba-tiba, dia menjaga kestabilan karena setiap tulang itu ada bantalannya, di mana masing-masing fungsinya berbeda-beda dan setiap tulang itu, tulang leher sampai tulang ekor itu ada sarafnya masing-masing. Dan makanya fungsinya itu sendiri adalah daripada tulang itu sendiri untuk melindungi sistem saraf paling utama, selain menopang dan untuk membantu kita bergerak dan aktivitas. Nah, kalau bicara tentang tulang punggung, banyak banget fungsinya dan kondisinya juga pasti karena menopang, cederanya juga sangat mungkin dan riskan begitu kan. Betul. Cedera yang paling sering terjadi dari si tulang punggung ini dikarenakan apa sih, Dok? Jadi kalau cedera pada tulang punggung ya kita ngomongin, sebenarnya cedera itu nggak harus di tulang punggung aja ya. Dari leher sampai punggung bisa terjadi cedera. Betul. Tapi kalau kita di punggung ini paling sering yang pertama itu adalah akibat lifestyle ya, yang pertama ya. Yang tadi yang kita bahas di awal dan itu kan seperti mitos atau fakta ya. Cara duduk, obesitas. Selain itu juga bisa karena trauma ya, atau cedera pada tulang punggung belakang, atau juga bisa karena pada pasien atau pada orang-orang yang usia tua ya, itu atau degeneratif karena terjadi pengapuran ya atau osteoporosis sehingga menyebabkan bantalannya bisa bergeser. Seperti itu. Jadi kalau misalkan bicara tentang si tulang punggung sendiri, yang paling mungkin bisa terjadi pada seseorang selain memang ada penyakit tertentu yang menyebabkannya, bisa jadi karena lifestyle tadi ya. Betul. Duduknya, tidurnya gitu ya. Betul, dan memang ini nggak bisa dilihat cuma karena umur atau siapa, tapi siapapun bisa merasakannya. Semuanya bisa. Nah, kalau bisa bicara tentang nyeri gitu ya, kadang-kadang orang bisa bicara tentang nyeri selama dia masih bisa beraktivitas, ya udahlah, nggak dihiraukan aja gitu kan. Betul. Kalau kita bicara tentang punggung, seberapa krusial sih kalau kita merasakan nyeri punggung dan itu perlu diperhatikan? Jadi sifat nyeri itu sendiri kan dibagi ada dua ya, ada yang disebut dengan akut dan kronik, ada juga yang subakut dan yang lainnya. Cuma apabila kita membicarakan nyeri pada punggung, biasanya itu lebih ke arah akut dan kronik. Kalau yang akut itu biasanya lebih sering oleh karena sebuah trauma ya. Mekanisme trauma, misalnya dia jatuh atau dia mengangkat beban yang berat tiba-tiba dengan posisi membungkuk yang tidak benar sehingga menyebabkan pergeseran, maka langsung terjadi nyeri kan. Itu yang pertama. Tapi kalau yang kronik biasanya itu akibat pergeseran atau proses degeneratif. Jadi dia itu hilang timbul. Di mana nyerinya itu biasanya dengan perubahan posisi akan timbul dan akan hilang dengan istirahat. Nah, apabila dia sudah mengkonsumsi obat-obatan, baik dia dengan relaksasi atau dengan kompres atau dengan fisioterapi, itu tidak berkurang, itu merupakan suatu pertanda harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Karena kita harus mengetahui, artinya ini kemungkinan bukan otot, tapi bisa terjadi melibatkan struktur saraf di belakang. Jadi itu sudah harus diperhatikan kalau itu. Apa bedanya ketika nyeri punggungnya itu terjadi, misalnya kita ada trauma jatuh gitu ya. Jatuhnya ini cederanya hanya pada ototnya saja, tapi ternyata ini nggak cuma pada otot nih, sudah masuk ke dalam struktur tulang atau memang mencederai sampai ke saraf. Apa bedanya itu, Dok? Biasanya kalau misalnya pada otot, dia itu kan terjadi keluhannya terlokalisir dia ya. Artinya pada sering meraba di sini dok, nyerinya dok. Oke, tapi kalau misalnya dia akibat tulang atau melibatkan saraf, maka biasanya nyerinya itu adalah menjalar yang disebut dengan nyeri radikular. Karena kan di sini sarafnya mempersarafi sampai ke bagian kaki. Biasanya jadi dia mengeluh nyeri yang menjalar dok, dari area punggung sampai ke area kaki. Maka itu sudah beda, artinya itu namanya adalah keterlibatan dari sarafnya sudah ada. Tapi kalau nyerinya terlokalisir, kemungkinan itu bisa dari otot, maka bisa kita berikan dengan obat pereda nyeri, relaksasi, dan kompres air hangat juga rasanya bisa hilang. Itu pertolongan pertama untuk yang otot. Betul. Tapi kalau sudah menjalar, apa yang bisa dilakukan? Biasanya tergantung derajat ringannya. Tadi jadi ringan atau beratnya ya. Kita bisa dengan penilaian dengan FAST score, itu virtual analog score ya.
dari 1 sampai 10. Ya. Berapa dia scoringnya? Kalau dia ringan ya misalnya 1 sampai 3 ya berarti kan masih bisa diatasi. Betul. Kita berikan obat-obatan, obat untuk saraf, obat untuk nyerinya, terus kita edukasi untuk olahraga. Yang tujuannya olahraganya itu adalah membentuk struktur otot punggung belakang supaya kuat dan dapat menghindari nyeri. Tapi misalnya dia fast score-nya itu kita nilai ternyata 7-8, ya berarti pasien harus membutuhkan segera pemeriksaan lebih lanjut. Itu kita lakukan MRI. Apabila betul sudah terdiagnosa adanya keterlibatan saraf dan tulang, maka kita lakukan tindakan operatif. Oke. Jadi seperti itu. Yang biasa kita lakukan ketika nyeri gitu ya, atau pegal gitu di area punggung, atau mungkin dari leher sampai punggung, itu biasa kita aduh kretek gitu kan biar merasa enak. Sebenarnya hal itu boleh nggak sih dok ketika nyeri itu datang? Kalau saran saya sih jangan ya, karena apabila itu ada hubungannya dengan saraf, maka itu akan memperberat kerusakan sarafnya. Nah, karena itu kan ada bantalan ya, kita nggak tahu bahwa saraf itu yang tertekan oleh bantalan sudah seberapa berat. betul. Ada yang disebut ringan kan ya, jadi foramennya itu atau lubang sarafnya itu kita bisa nilai gitu dari MRI. Apakah sudah jeratannya itu maksimal atau bagaimana, atau memang bukan dari sarafnya. Tapi kalau misalnya dari sarafnya dengan gerakan yang hiperekstensi, hiperfleksi itu akan memperberat. Apalagi kalau di leher bisa menyebabkan kelumpuhan dia kan ya. Betul. Jadi lumpuhnya itu ke 4 ekstremitas, baik tangan maupun kaki. Secara perlahan-lahan dia. Jadi jangan ya. Jangan. Kalau bisa jangan. Kadang-kadang itu juga cuma memuaskan ini kita aja ya. Ya, rasanya itu kan, lebih enak suges gitu ya dok ya. Betul. Nah dok, gimana dengan pemijatan? Biasanya kalau ada nyeri di punggung, aduh pijet deh biar enak. Nah ini nih juga biasa sering dilakukan oleh masyarakat untuk bisa paling tidak meredakan nyeri pada punggung. Nah tadi itu semua hal-hal manipulatif itu kan tergantung daripada sifat nyerinya ya. Nah, kalau memang nyerinya itu adalah nyeri punggung yang terlokalisir atau karena kekakuan otot, bila direlaksasi ataupun dipijat mungkin tidak ada masalah. Tapi kalau tadi itu melibatkan struktur saraf atau ada pergeseran tulang atau bantalannya itu ada yang masuk ke dalam menekan atau menyebabkan iritasi pada saraf, maka dengan pijat pun akan memperberat. Sehingga jadi saya sarankan kalau dipijat jangan gitu lah, apabila kita tidak mengetahui penyebab yang pastinya. Seperti itu. Kalau misalnya karena kekakuan otot itu kan harusnya dengan dia relaksasi, dengan olahraga, itu biasanya pasti hilang gitu. Nah, kalau dalam kondisi nyeri punggung yang memang disebabkan oleh tadi ada pergeseran tulang atau memang ada penyempitan juga pada sarafnya, disarankan tidak untuk melakukan peregangan atau mungkin ada tadi olahraga? Kalau misalnya karena saraf atau karena pergeseran tulang ya, itu kalau misalnya olahraga yang seperti misalnya kita cycling gitu ya, sepeda atau berenang tidak ada masalah. Gak ada masalah. Betul, yang dimana kita bukan memperberat tapi kan memberikan relaksasi pada otot punggung, jadi itu tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya kayak olahraganya gym atau angkat beban berat ya itu tidak boleh. Jadi yang dihindari adalah olahraga yang memperberat kondisi tersebut. Yang salah satunya adalah tadi ya, gym atau angkat beban tadi ya. Tapi kalau yang sifatnya relaksasi seperti berenang justru memang dianjurkan. Betul, dianjurkan. Oke. Jadi yang mungkin saat ini kondisi punggungnya sedang nyeri, sebaiknya Anda ke kolam berenang, jangan ke tempat gym ya. Oke, nanti kita lanjut lagi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, pemirsa kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang nyeri punggung. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 021-290-32644 atau DM ke Instagram kami di @theifamily. Kita lanjut lagi bersama Dr. Ismail Muhammad Basalim, SPBS, spesialis bedah saraf dari Rumah Sakit Lina Medika, Karawang. Oke, dok, sebenarnya kan daripada kita mengobati, better kita menghindari gitu ya. Iya, betul. Ada nggak sih hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya nyeri punggung itu? Jadi beberapa hal ya yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya nyeri punggung. Yang pertama yaitu tadi seperti yang kita bahas di awal, obesitas, menjaga berat badan yang ideal. Jadi jaga berat badan gitu ya. Betul, itu yang pertama. Yang kedua bisa dengan olahraga. Olahraga yang tujuannya itu adalah menguatkan struktur otot punggung belakang. Contoh misalnya dengan tadi berenang, ya kan, sepeda, itu merupakan salah satu yang dapat dilakukan ya.
Setelah itu duduk yang ideal, artinya dengan posisi yang ergonomis, supaya tidak membebani otot punggung belakang. Jadi intinya adalah kita usahakan untuk membuat si tulang punggung belakang ini tidak menjadi lebih beban kerjanya. Jadi hal-hal yang tidak merubah struktur anatomi itu harus diperhatikan. Oke. Nah, ini kan kalau misalkan saya bekerja dari jam 8 sampai jam 5 sore gitu ya di depan komputer atau mungkin siaran gitu. Walaupun duduknya tegak gitu, tapi dengan duduk yang statis, tidak bergerak banyak gitu. Ini memungkinkan nggak sih akan terjadi ketegangan pada ototnya gitu, tense di area tersebut? Perlu nggak sih ada relaksasi selama beberapa menit sekali atau beberapa jam sekali? Betul. Jadi kalau kita duduk yang lama ya, yang lama, bekerja dengan waktu yang lama dengan posisi duduk, memang disarankan untuk dilakukan relaksasi. Dan misalnya dalam 2 jam itu perlu dilakukan relaksasi selama 10 sampai 15 menit untuk peregangan otot. Nanti selanjutnya dilanjut lagi. Makanya jadi memang penting di sini adalah kursi yang ergonomis, gitu. Kursi yang menopang kita untuk bekerja, di mana kursinya harus sejajar dengan meja kerja dan kita tidak terlalu membungkuk, kitanya jadi tegap dengan pandangan yang sejajar dengan monitor gitu. Dengan struktur kursi yang menopang tulang punggung belakang kita. Dan kalau bisa juga kita memakai alas yang empuk untuk duduk kita. Jadi itu yang paling penting baik sekali ya. Betul. Pilihan kursinya harus memang kursinya alasnya empuk, Iya. ada sandaran yang baik. Betul, gitu ya. betul. Sandaran kehidupannya juga harus baik gitu ya. Untuk para jomblo yang nggak punya sandaran, kasihan banget juga nih ya. Udah kursinya nggak baik, nggak ada sandaran lagi nih. Itu juga perlu nih, harus jadi satu hal yang kita pikirkan. Kadang-kadang ini juga terlupakan. Kita nggak benar-benar fokus bahwa kita kerja aja ya dok ya, barulah rasa nanti beberapa tahun ke depan, wah ternyata efeknya nih luar biasa. Betul. Nah dok, kalau misalkan kita juga perlu nggak sih sebenarnya berpikir bahwa memerlukan ada waktu yang harus kita sisihkan nih untuk berolahraga dalam satu hari, misalnya berapa menit gitu dok, untuk orang-orang yang mobilitasnya lumayan tinggi, apalagi kalau milenial atau Gen Z yang sekarang tuh padat juga pekerjaannya. Perlu sih olahraga itu kan tujuannya itu yang terutama ya untuk menguatkan struktur otot punggung belakang yang tadi saya bilang, bisa dengan sepeda, kan sepeda statis pun juga bisa ya di rumah ya. Ataupun kalau enggak misalnya berenang susah, ya harus membutuhkan waktu, maka olahraga seperti cycling, artinya kita dengan tiduran di tempat tidur, kaki diangkat, kita gerak-gerakan. Itu beberapa menit, 1 menit, 2 menit, itu juga tujuannya untuk menguatkan otot punggung belakang. Jadi sebenarnya bisa dilakukan di mana saja itu kan. Baik misalnya ada yang bisa yoga atau apa ya, itu bisa dilakukan di rumah. Jadi memang harus sebaiknya kalau bisa dalam seminggu ya 3 kali sampai 4 kali lah maksimal untuk dilakukan olahraga yang tujuannya menguatkan struktur otot punggung belakang. Jadi bisa memang benar-benar harus disisihkan waktunya ya. Betul. Jadi nggak kerja terus gitu ya dok ya. Kerja, jalan-jalan, hangout, itu aja yang difikirkan. Padahal sebenarnya harus disisihkan waktu paling nggak 3-5 kali ya dalam seminggu, 30 menit lah ya sehari. Cukup ya dok ya. Itu. Nah dok, kalau kita sudah terganggu nih, wah udah mulai ngerasa nih punggungnya mulai rasa nggak enak, sakit, nyeri. Kalau misalkan dari 1 sampai 10 udah mulai ngerasa 3 deh gitu ya. Ini masih bisa istilahnya kita obati dengan cara tadi kah? Atau sudah mulai harus merasa ke tenaga profesional tuh di ukuran sakit keberapa gitu? Kan sebenarnya pasien itu datang pasti karena kan keluhan nyerinya itu bukan yang baru biasanya. Betul. Biasanya pasti kan dia sering mengkonsumsi obat-obatan anti nyeri. Nah, ketika dia sudah mengkonsumsi, dirasa menurut dia tidak ada perubahan, baru dia datang ke kita kan gitu. Ketika datang ke kita, maka kita lakukan evaluasi. Ketika memang menurut kita ini baru kejadiannya, sebelumnya belum pernah ada keluhan hal seperti ini, ya pertama yang kita lakukan adalah hal yang paling ringan dulu, obat-obatan sampai dengan fisioterapi dan penggunaan korset. Apabila kita evaluasi selama beberapa bulan tidak ada perubahan, maka tahapannya sudah pasti naik itu, yaitu tindakan operatif. Jangka waktu berapa lama yang tadi dokter biasanya kalau udah datang ke kita nih, ke dokter nih biasanya udah yang nggak sembuh-sembuh gitu, udah minum anti nyeri, berapa lama sih biasanya? Sebulan kah? 2 bulan kah? Biasanya yang kasus yang datang ke kita itu justru late onset ya, bukannya new onset, nggak pernah, jarang. Jadi rata-rata kan pasti dia sudah mencoba segalanya, ketika tidak ada perubahan baru datang ke kita.
Nah, ketika datang ke kita biasanya kita evaluasi kan. Oke, ini sudah ada pergeseran atau ada penekanan pada saraf. Biasanya kita evaluasi dulu selama 3 bulan. Oke. Kalau selama 3 bulan dianya respon, berarti pasiennya masih ada respon. Tapi responnya itu bukan keluhan nyerinya saja yang hilang, tapi kayak keluhan misalnya kesemutan, ada baal, itu biasanya tidak akan hilang. Biasanya yang mengganggu pasien itu karena nyeri ya. Biasanya kesemutan dan baal sama mereka dihiraukan awal-awal itu. Jadi biasanya kalau kita evaluasi setelah 3 bulan, biasanya dia kita berhentikan obat, itu kan kambuh lagi dia. Oke. Ya biasanya kalau sudah kambuh begitu lagi, ya berarti pilihannya cuma satu, itu operasi. Karena tidak mungkin seumur hidup dia akan mengkonsumsi obat-obatan anti nyeri. Kan begitu. Jadi biasanya ketika dia datang pasti kita lakukan fisioterapi dulu yang paling utama. Setelah itu lifestyle-nya kita anjurkan untuk merubah. Setelah itu menggunakan korset. Setelah itu obat-obatan. Apabila itu semua tidak ada perubahan dalam 1-3 bulan, ya biasanya kita sarankan untuk tindakan operatif. Oke. Gitu. Di titik mana seseorang, ini kan yang paling ditakutkan gitu ya, akhirnya harus berakhir di meja bedah gitu Dok. Di titik mana ya pertanyaannya? Biasanya pasien itu dia akan denial untuk ketika dilakukan tindakan operasi ya. Nah dia biasanya habis gitu nggak pernah datang, tapi ketika datang biasanya dia sudah merasa bahwa sulit untuk berjalan, aktivitas. Dan yang perlu diketahui akibat jepitan saraf itu biasanya nanti kakinya akan mengecil. Betul. Dan ketika kakinya mengecil dia tidak akan bisa berjalan. Gitu. Dan ketika kita lakukan operasi pada tahap itu, kita tidak bisa menjanjikan bahwa dia akan bisa jalan kembali. Gitu. Karena ketika sesuatu yang sudah mengecil untuk kembali seperti semula kan butuh waktu. Nah itu untuk recovery-nya kita tidak bisa menjanjikan, tapi kita cuma bisa bilang kalau dia merasakan pasti nyerinya tidak akan hilang. Tapi ketika kita operasi biasanya nyerinya saat itu juga langsung hilang. Tapi rasa kesemutan dan rasa kebas itu akan berangsur-angsur. Oke. Bahkan ada yang menetap juga. Jadi tergantung daripada kerusakan atau penekanan pada sarafnya. Dan ini yang menarik sebenarnya, masalah itu bukan cuma ketika nyeri, ketika dia kebas dan sudah tidak ada rasa, itu juga sebenarnya masalah ya Dok ya? Itu masalah. Masalah betul, gitu betul, kan? Betul. Oke, jadi itu juga harus diperhatikan. Kadang-kadang ketika nyerinya udah nggak ada kok gitu ya, itu kadang-kadang pikir udah nggak ada masalah gitu ya. Betul. Oke, sebelum kita lanjut nih sepertinya ada penelpon, kita sapa dulu ya Dok ya. Oke, halo, dengan siapa di mana? Halo. Halo, Iya, dengan siapa di mana? dengan Ibu Alima di Tebing Tinggi. Baik, Ibu Alima di Tebing Tinggi. Silakan Ibu dengan pertanyaannya. Nah, Ya Ibu silakan. saya sudah kalau kiranya itu sudah kegemukan, tapi nyeri punggung. Apa makan itu? Saya kurang dengar. Bisa lebih keras Ibu suaranya? Boleh Apa diulang? dimakan supaya jangan naik lagi gitu? Apa yang Ibu boleh diulang pertanyaannya? Saya kegemukan. Oke, baik. Ibu kegemukan. Boleh dijelaskan berapa berat Ibu saat ini? 90 gitu lah. 90. Baik. Jadi apa sih yang kita makan supaya jangan bertambah? Baik. Ibu ada keluhan nyeri punggung kah atau seperti apakah dari kondisi berat badan Ibu saat ini? Dari punggung. Berdiri kurang sakit lutut gitu, berdiri nggak tahan. Baik. Usia Ibu berapa Bu? Usia sudah 70 lah. 70, baik. Dari dokter mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tadi saya nggak dengar keluhan pasien. Keluhannya nyeri punggung dan saat berdiri sakit di lutut ya? Iya. Nyeri punggungnya menjalar atau bagaimana? Nyeri punggungnya menjalar kah Bu atau nyeri di satu bagian saja? Sebelah kanan. Sebelah kanan, nyerinya di sebelah kanan ya? Sampai ke tungkai bawah Bu, sampai ke kaki ya? Iya. Nyeri Ada sampai kesemutan ke Bu? Ya kesemutan, jadi sekarang kurang Kebas? di jalan lah saya. Ada kebas Ibu? Ada kebas atau kesemutan? Kebas lah kesemutan. Baik. Baik, akan coba kita jawab ya Ibu ya. Terima kasih Ya. Ibu dari Tebing Tinggi. Baik. Jadi ada kebas, kesemutan, nyeri ya di Nyeri punggung menjalar ya?
Betul, menjalar dan bobot berat badannya tadi 90 dengan usia 70 tahun. Bagaimana dok? Jadi yang harus saya sebenarnya butuh data yang lebih ya, dan butuh pemeriksaan. Jadi kan sifatnya itu harusnya kita lakukan pemeriksaan fisik dan penunjang. Betul. Tapi kalau berdasarkan dari riwayat si ibu bahwa dia ada keluhan nyeri punggung yang menjalar di satu sisi ya, terutama di sebelah kanan, disertai dengan kesemutan dan kebas. Artinya ini sudah menggambarkan adanya suatu nyeri yang sifatnya radikuler. Apa sih nyeri radikuler itu? Artinya nyeri yang melibatkan struktur sistem saraf punggung belakang. Nah ini kita perlu tahu penyebabnya, apakah satu karena obesitas, apakah ibu ada riwayat trauma, atau memang ibu sempat jatuh kan gitu kan, kita nggak pernah tahu. Dan itu apakah dia karena obesitasnya ini baru apa sudah lama, dan keluhannya sudah berapa lama. Jadi yang idealnya adalah kita lakukan pemeriksaan MRI terlebih dahulu. Jadi MRI itu ya kita lihat struktur sarafnya itu seberapa parah yang terjerat. Setelah kita lihat, kita evaluasi. Apabila itu karena proses obesitas, harusnya tidak ada hubungannya sama nyeri yang menjalar. Biasanya kalau obesitas biasanya itu lebih sering kekakuan nyeri punggung, nyerinya terlokalisir. Kecuali dia selain obesitas pernah jatuh atau memang ada pergeseran daripada tulang punggung belakang. Kalau bila ada pergeseran ataupun ada penekanan pada saraf, maka harus dilakukan tindakan operasi. Meskipun berat badannya diturunkan saat ini, maka itu tidak akan mempengaruhi keluhan ibu gitu. Karena keluhannya ini bukan keluhan yang terlokalisir karena otot atau organ lain, tapi memang karena ini melibatkan sistem saraf yang ada di tulang punggung belakang. Jadi kalau pencegahannya saat ini ya memang betul pencegahannya harus menurunkan berat badan. Artinya kan dengan olahraga, makannya kalau bisa di atas jam 7 malam sudah nggak boleh makan, nyemil dikurangi. Olahraga dengan yang tadi saya bilang di tempat tidur, menggerakkan kaki. Cycling ya? Cycling, betul. Ya tapi kalau untuk menghilangkan keluhan itu semua tidak bisa. Jadi bisa jadi ini ada kondisi yang berbeda ya? Betul, atau yang disebut saraf benar terjepit. Ada kondisi yang disebabkan karena obesitasnya, bisa jadi. Tapi kalau dengan keluhan yang ditimbulkan, bisa jadi ada kondisi atau gangguan kesehatan yang lain, begitu ya? Dan perlu ada X-ray mungkin untuk bisa memastikan apa penanganan lanjutan. Jadi ibu tadi dari Tebing Tinggi bisa langsung datang ke rumah sakit untuk memeriksakan lebih tepatnya seperti apa agar mendapat penanganan yang tepat juga. Baik, semoga bisa menjawab. Nanti kita lanjut lagi ya dok ya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang nyeri punggung ya. Jadi memang banyak hal yang bisa menyebabkan dan pencegahannya juga masih bisa gitu sebenarnya daripada kita mengobati. Tadi dokter juga bilang kalau memang kita bicara tentang pencegahan, lifestyle itu adalah hal yang paling utama karena ya itu yang bisa dilakukan, tapi justru itu yang paling terlupa. Bahkan bukan cuma untuk yang lansia, yang anak muda paling sering lupa nih masalah ini gitu ya. Nah dok, kalau tadi bicara sampai ke titik pembedahan, itu kan ada hal yang khusus gitu ya. Hal yang khusus dan kadang-kadang memang datangnya tuh udah pada kondisi yang udah terlambat. Dan orang-orang sendiri kadang-kadang berpikir kalau kondisinya itu udah nyeri hebat, itu adalah kondisi paling buruk. Padahal banyak yang kondisinya kebas atau bahkan udah nggak ada rasa, itu padahal itu mungkin kondisi yang lagi berat-beratnya. Benar nggak sih dok? Betul. Itu. Bisa dijelaskan nggak apa yang terjadi pada saraf kalau sebenarnya saraf itu tuh udah sulit dirasakan oleh badan kita? Sebenarnya kan itu setiap responnya daripada tubuh itu kan jadi sudah memberikan warning kan dia. Jadi yang pertama dari yang ringan derajatnya sampai yang berat. Jadi ketika ada penjepitan pada saraf, yang ringan dulu ya kita bahas yang ringan. Biasanya itu ada keluhan yang pertama itu nyeri biasanya. Rasanya tapi dia bukan terlalu kayak pegel. Terus ngerasa nggak nyaman kalau duduk sedikit, harus nyari posisi yang enak. Terus nyerinya mulai menjalar, yang pertama cuma sampai paha, sampai ke betis dan sampai ke kaki. Lalu makin lama biasanya sebelum nyeri itu hilang, sebelum nyerinya itu bertambah berat, biasanya itu sudah ada mulai kesemutan, tapi yang sifatnya hilang timbul.
Kan jadi ketika saraf mulai tertekan, maka kan suplainya itu ke bawah makin lama makin berkurang. Nah itu sebenarnya sudah merupakan respon yang harus diperhatikan, karena tidak mungkin ada sesuatu yang sifatnya nyeri yang menjalar disertai kesemutan dan kembas itu bukan dari saraf. Nah cuma kan kadang-kadang di kita ini ketika itu hilang timbul kan dianggapnya udahlah kan gitu. Nggak ada masalah Nggak lagi ada lah masalah. ya. Gitu. Karena pada saat awal-awal itu ketika dengan perubahan posisi aktivitas dia makin bertambah. Tapi ketika dia tiduran dia hilang. Sebenarnya itu sudah suatu hal yang harus diperhatikan. Kayaknya nih ada saraf yang terjepit. Ya. Sebenarnya itu sudah warning. Cuma kadang-kadang kan ya ke dokter umum dulu. Betul. Dan ya harusnya kan bisa ke dokter saraf dulu ya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Baru nanti ke bedah saraf atau. Jadi kalau menurut saya pribadi sebenarnya hal yang sensitif itu sebenarnya dengan adanya nyeri yang menjalar disertai kesemutan yang hilang timbul aja itu sudah harus warning. Itu merupakan red flag lah istilahnya ya. Yang harus dinotis gitu. Oke, jadi kadang-kadang kita suka mengignore gitu ya, suka kita anggaplah angin lalu hal-hal yang semacam ini gitu ya. Betul. Nah dok, apa yang paling parah dari kondisi nyeri punggung yang kita biarkan begitu saja? Jadi Bisakah sampai kelumpuhan nantinya kalau kita tidak tanggap? Betul, jadi ya kita bisa ibaratkan kan saraf itu yang tertekan seperti kabel ya. Kabel yang lurus yang lama-lama dia tertekan kan kalau kita lihat saklar kan dia sering konslet ya kan gitu ya. Sama seperti saraf, kalau makin lama dia makin terjerat dan terjadi makin berat, otomatis suplainya makin berkurang. Pertama itu dia akan terjadi yang disebut dengan atrofi. Atrofi itu jadi mengecil dia ototnya. Ketika dia mengecil maka terjadi kan sulit untuk digerakkan sehingga tumpuannya pindah ke yang satunya. Maka ketika dia atrofi makin lama makin bergerak, ototnya tidak ada, makin sulit bergerak, sehingga terjadi kelumpuhan yang paling berat. Nah ketika kalau kelumpuhan itu rasanya agak susah ketika kita operasi untuk mengembalikan posisi seperti semula. Oke. Betul, tujuan kita operasi kan sebenarnya itu kan untuk mencegah kondisi yang semakin buruk. Makanya kadang-kadang kalau kita lihat ini menurut kita ya pandangan sebagai seorang dokter gitu kadang-kadang ini harus sudah dioperasi. Kalau kita obat-obati atau kita injeksi atau apa kayaknya nggak akan berpengaruh banyak. Jadi ya itu merupakan udah pilihan yang terbaik untuk pasien terkadang gitu loh. Jadi memang dari anamnesis, dari kita bicara ya, terus kita lakukan pemeriksaan, baik pemeriksaan secara klinis dan penunjang, itu semua sangat menentukan gitu. Oke, jadi memang sangat menentukan dan memang yang paling baik adalah menghindari dan juga atau kalau memang sudah ada paling cepat ditangani. Itu yang paling baik ya. Baik, dokter terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Semoga ini berguna untuk pemirsa di rumah ya. Amin. Thank you. Baik, pemirsa di rumah, ini dia Bincang Sehati. Semoga tips dari dokter kita sudah dicatat semuanya. Saya Astia Dika pamit undur diri. Sampai jumpa di Bincang Hati selanjutnya.